Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dan semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan tentang di buku pelajaran agama Islam ini. Mari kita pelajari bab yang kedua tentang nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Ya, nah, silakan kalian buka halaman, kalau di bukunya Ustadz halaman 13 ya, atau kalau memang halamannya nggak sama silakan dibuka bab atau pelajaran kedua mengenal nama Allah dan kitabnya. Anak-anak, Allah itu mempunyai nama-nama yang baik ya. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Asma itu nama-nama, Al-Husna itu yang baik. Dan nama-nama Allah yang baik itu ada 99 nama. Cuman yang kita pelajari untuk kali ini kita cuma mempelajari 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oke. Kita mulai dari Al-Hayyu dulu. Ya. Nah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi tadi Ustaz sampaikan nama-nama Allah itu ada 99 dan yang kita pelajari cuma 4, dimulai dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya maha mematikan, Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad maha esa. Dah, anak-anak, kita bahas mulai dari Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu itu? Maaf, Al-Mumit. Apa Al-Mumit itu? Al-Mumit itu maha mematikan, gitu ya. Al-Mumit maha mematikan. Maha mematikan, Allah telah berfirman setiap yang bernyawa pasti mati, gitu ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, ini ya anak-anak. Jadi manusia, makhluk hidup itu akan mati. Ya. Oleh karena itu kita harus meyakini kalau Allah itu betul-betul bisa mematikan makhluknya. Karena Allah itu kuasa hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, bila kita ingin bahagia maka kita ikut perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya, ya, kalau kita tahu Allah itu maha mematikan, maka manusia mati itu atau makhluk Allah mati itu kalau ajalnya sudah tiba. Jadi banyak di antara, kalau kita melihat di berita ya akhir-akhir ini banyak meninggal dunia ya karena ajal mereka sudah datang. Dan yang sanggup untuk bisa mematikan itu hanyalah Allah. Selain Allah nggak bisa. Loh Ustaz, itu kan kena tembak, kena tabrak. Ya ada yang kena tertembak, nggak apa-apa. Ada yang tertabrak mobil atau kecelakaan di jalan juga masih hidup. Artinya kalau seperti itu ajalnya belum nyampe, gitu ya. Ajalnya belum nyampe. Ada orang yang cuma duduk-duduk saja meninggal dunia kok. Nah artinya Allah yang berkuasa tentang hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah makanya ayo sebelum kematian itu datang anak-anak, kita harus rajin beribadah kepada Allah, ya, melakukan perintah Allah. Misalnya sholatnya jangan pernah ketinggalan, harus rajin, ya.
kemudian membaca Al-Qur'annya juga harus rajin, ya. Belajar juga harus rajin, patuh hormat kepada orang tua juga harus lebih ditingkatkan, ya. Kemudian menjauhi larangan Allah, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, nah, kita melakukan sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ayo kita sebelum ajal kita datang, ya, sebelum Allah menyuruh malaikat Israel datang kepada kita, maka alangkah baiknya kalau kita ini memperbanyak perbuatan baik, gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, al-hayy, gitu ya, al-hayy. Nah, artinya al-hayy maha hidup, ya. Al-hayy maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah. Ya. Jadi yang memberi hidup semua makhluk yang ada di dunia, yang memberi hidup cuman Allah, bukan selain Allah. Gitu ya. Ustaz, yang memberikan saya makan kan orang tua saya bekerja, kemudian hasil dari pekerja itu dibuat untuk makan, beli beras dan lain sebagainya. Ya, tapi yang tetap memberi hidup, memberi kehidupan adalah Allah. Ya. Kekuasaan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Hidup mati itu dalam kekuasaan Allah. Bagaimana kemudian sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Nah, ya. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan anak-anak. Ya. Jadi tugas manusia itu menjaga kehidupan, memelihara, menjaga kehidupan. Dengan cara apa? Mencari rezeki yang halal, ya, yang disediakan oleh Allah, menjaga diri sendiri. Jangan sampai kita ini tidak bisa menjaga diri sendiri, tidak bisa menjaga makannya sembarangan, ya. Tidak bisa menjaga pola makan kita nggak teratur, nggak boleh berlebihan, kan gitu. Menjaga kebersihan agar tetap sehat, apalagi musim-musim sekarang ini, ya kalian tahu sendiri ya, kalian bisa merasakan sekarang ini lagi nggak enak, kemana-mana kita dibatasi, ya toh, nggak bisa sekolah, nggak bisa bermain seperti dulu. Nah, ayo kita bersama-sama menjaga kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Makan yang teratur, nggak boleh berlebihan, mencari rezeki yang halal, kan gitu. Makan makanan yang halal yang Allah sudah sediakan. Jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan diri kita. Ya, sampai kita ini nggak bersih hidupnya. Mandi cuman pagi aja atau cuman sore aja, sehari sekali. Minimal lah mandi itu 2 hari. 2 hari. Minimal 2 kali dalam sehari, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan al-hayyu. Ayo menjaga kehidupan kita, gitu ya. Selanjutnya anak-anak al-qayyum. Nah, ini al-qayyum. Jadi al-qayyum. Apa al-qayyum itu? Al-qayyum itu adalah maha berdiri sendiri, ya. Maha berdiri sendiri. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi kita diajari dalam sifat atau nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum itu kita ini, ya, tidak bergantung, tidak selalu bergantung kepada orang lain, gitu ya. Tidak selalu bergantung kepada orang lain. Artinya anak-anak, kita ini ayo kalau bisa kita urus sendiri. Contoh, merapikan tempat tidur, ya, menyiapkan peralatan sekolah, ya, itu kita siapkan sendiri. Jangan orang tua menyiapkan, atau jangan orang tua yang
yang merapikan tempat tidur, atau kalau di rumah punya pembantu kemudian mengandalkan pembantunya aja. Ayo kita belajar dari nama Allah Al-Qayyum ini, yaitu berdiri sendiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, gitu ya. Nah, mencari pakaian sekolah, seragam sekolah sendiri, ya, sarapan ambil sendiri, kan begitu. Tidak harus selalu bergantung kepada orang lain, meskipun itu orang tua kita. Ya, kita belajar mandiri nih. Makanya Asmaul Husna Al-Qayyum ini memberikan pelajaran kepada kita supaya hidup mandiri. Loh Ustaz, katanya Allah itu berdiri sendiri, ke Allah butuh dengan makhluk yang lain loh. Contoh, Allah menciptakan malaikat, Allah mengutus para nabi. Nah, begini anak-anak. Ketika Allah menciptakan malaikat, itu Allah ingin menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi Allah itu ini menunjukkan kepada kita, Allah mampu menciptakan makhluk yang nggak sama dengan kita, yang makhluk itu cuman untuk beribadah kepada Allah, gitu ya, untuk beribadah kepada Allah, melakukan perintah Allah, nggak pernah maksiat, nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah malaikat, dan Allah mampu menciptakan makhluk yang seperti itu, ya. Nah makanya yang bisa kita ambil pelajaran dalam Asmaul Husna Allah Al-Qayyum ini adalah kita mampu untuk hidup sendiri, mampu untuk berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, meskipun itu orang lain itu adalah orang tua kita sendiri. Selanjutnya anak-anak, Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti Allah itu Esa. Ya. Coba kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Maha Esa, satu. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Allah Maha Esa itu? Nah ini, Allah itu sendiri. Tidak ada sekutu. Sekutu itu tidak ada yang membandingi Allah. Tidak ada yang menyaingi Allah. Allah itu mandiri, nggak membutuhkan yang lain. Ya, nah, itu Al-Ahad. Maka yang bisa kita ambil pelajaran adalah, ayo hampir sama dengan Al-Qayyum tadi itu, ayo kita hidup mandiri, gitu. Nggak bergantung kepada orang lain. Kalau mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri, ya, menyusun dan merapikan buku sendiri. Nah, ini yang diharapkan ketika kita sudah mempelajari Asmaul Husna Allah Al-Ahad, yaitu sendiri. Semuanya Allah itu mengandung arti apa? Esa, satu. Yang bisa kita ambil pelajaran dari itu kemandirian kita. Jangan kita mengandalkan orang lain aja. Minta ambil buku aja kita minta tolong pada ibu. Ambil pensi minta tolong pada ayah, kan gitu. Janganlah, ya. Ayo sebagai anak Islam kita mengambil pelajaran Al-Ahad yang Maha Esa, ya. Artinya kita hidup bisa mandiri, melakukan semuanya sendiri, kecuali hal-hal yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan orang lain, boleh kita meminta bantuan orang lain. Tapi kalau memang masalah itu remeh gitu ya, bisalah kita selesaikan, ya kita selesaikan sendiri, ya. Nah itu pelajaran Asmaul Husna yang dimulai tadi dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit Allah Maha mematikan, Al-Hayyu Allah Maha hidup, yaitu memberi kehidupan, Al-Qayyum Allah Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad Allah Esa, satu, ya. Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang atau mengenal kitab-kitab Allah.
gitu ya. Mengenal kitab-kitab Allah. Kita sebagai anak Islam wajib mengetahui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, gitu ya. Wajib mengetahui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Apa tujuannya Allah menurunkan kitab kepada para nabi? Ya, apa tujuannya? Ya, tujuannya supaya kita ini tidak tergolong orang yang sesat, orang yang salah nanti. Cara beribadahnya nggak salah, cara beriman kepada Allah nggak salah. Makanya oleh Allah diturunkan kitab melalui para nabinya. Ya, melalui para nabinya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Allah mengirim kitab-kitab itu melalui siapa? Apakah langsung Allah kirim kepada para nabi? Tidak. Allah mengirim kitab itu melalui malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril. Memang tugasnya memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya, makanya kita harus tahu ini. Ya, Ustadz, kenapa kok nggak langsung? Nah, sekali lagi anak-anak, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya Allah itu mampu menciptakan makhluk yang patuh tunduk kepada Allah, yaitu makhluk yang disebut dengan malaikat. Ya. Dan malaikat ini bentuk fisiknya nggak sama dengan manusia. Ya. Kan gitu. Nah, malaikat yang bertugas, sekali lagi Ustaz ulangi, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul adalah malaikat Jibril. Ya. Tadi lagi ada pertanyaan, terus tujuannya apa Ustaz selain supaya kita nggak tersesat ini menjadi pedoman hidup, ya, menuntun, mengatur cara kita bersikap, berperilaku, ya, menuntun supaya kita ini menuntun kita, mengatur kita supaya kita nggak ngawur, nggak salah dalam berperilaku, dalam kehidupan. Supaya apa? Kalau kita nggak salah, kita selamat, kita bahagia. Bukan bahagia hanya di dunia, sampai akhirat kelak. Ini tujuannya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Nah, kepada umatnya. Apa saja kitab itu? Nah, ini nih anak-anak. Ya, apa saja kitab yang Allah turunkan yang wajib kita ketahui? Memang ada 4, cuman ada 4. Ya, yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Ya, menggunakan bahasa Ibrani. Ini 12 perkiraan ya, kurang lebih. Pada abad 12 sebelum Masehi. Masehi itu berarti hitungan lahirnya Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Isa lahir 12 Masehi, berarti 12 Masehi itu berarti sebelum Nabi Isa, jauh banget Nabi Isa ya lahirnya. Maka Allah menurunkan Allah mengirim malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Musa wahyu-wahyu Allah yang disebut dengan kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Nabi Daud ini anak-anak nabi sekaligus raja. Wah. Nabi sekaligus raja. Ini Nabi Daud. Nanti dihafalkan ya, kitab-kitab Allah ini yang diturunkan kepada para nabi dihafalkan ya. Kitab Taurat turun pada Nabi Musa, kitab Zabur turunkan kepada Nabi Daud. Yang selanjutnya Injil yang keempat. Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Bahasanya juga dalam bahasa Yunani, maaf ya. Dalam bahasa Yunani Injil berarti kabar. Kabar, selamat, pelajaran, ya, kabar gembira, ini artinya Injil. Dalam bahasa Yunani. Satu lagi, Nabi Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi
Isa. Yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran. Kita tahu nih, Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa turunnya Al-Quran ini ya disebut dengan ini nuzulul Quran. Dikenal dengan nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Wahyu pertama kali surat Al-Alaq. Turun di Gua Hira. Turun di Gua Hira. Gua Hira tempatnya di mana? Di Mekah. Nah, pada umur berapa ini? Usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama kali. Jadi umur 40 tahun di Gua Hira, ya. Surat yang pertama adalah Al-Alaq. Ya, turunnya Al-Quran disebut dengan nuzulul Quran. Nah, kemudian Al-Quran terdiri dari 114 surat. 114 surat terbagi dalam 30 juz, ya, 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, jadi 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan anak-anak Al-Quran ini turunkan oleh Allah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Menyempurnakan kitab Taurat, menyempurnakan kitab Zabur, menyempurnakan kitab Injil. Nah, semuanya disempurnakan oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Nah, kita sebagai anak Islam, ayo kita jangan malas-malas mempelajari Al-Quran. Ya, waktunya ngaji Al-Quran, ayo kita ngaji. Ya, yang sudah bisa ngaji Al-Quran lancar, ayo tetap ngaji meskipun sudah lancar. Saya berharap kalian besok menjadi orang-orang umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Al-Quran besok saat di hari kiamat. Ya, itu yang bisa kita kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, semoga kalian bisa memahami dan mengerti isi dari pelajaran bab yang kedua ini. Ya, dan semoga kalian santri SDIT Hilmani menjadi anak-anak Islam yang bisa memahami ayat Al-Quran, ya, dan menjadi anak-anak yang soleh. Sekian, terima kasih. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.